Kita lanjutkan perbincangan kita pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam, dan saat ini kita sudah terhubung dengan juru bicara penanganan COVID-19 di tanah air, Bapak Ahmad Yuryanto. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Baik, Pak Yuri, ini kan jumlah angka peningkatan kasus di Indonesia masih terus kita dengarkan. Pak Yuri masih terus menginformasikan setiap hari, tapi rupanya peningkatan jumlah kasus ini ataupun peningkatan jumlah pasien yang terdeteksi virus corona ini masih belum menyadarkan masyarakat. Masyarakat masih saja ada yang melanggar aturan PSBB, tidak menjaga atau mengikuti protokol kesehatan, terutama Pak, di masa-masa saat ini menjelang Lebaran masih terus memenuhi tempat perbelanjaan, Pak. Ya, inilah yang menjadi permasalahan kita bersama, dan sebenarnya inilah menjadi permasalahan yang harus mendapatkan perhatian dari semua gugus tugas ya, mulai dari pusat sampai daerah. Bahkan beberapa saat yang lalu pada saat rapat kabinet, Presiden pun juga menekankan agar kepala daerah juga memberikan atensi khusus terhadap kinerja gugus tugas sampai ke RT RW. Baik. Inilah yang harusnya dikerjakan kita bersama untuk kembali mengingatkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Baik. Sampai saat ini pemerintah belum melakukan pencabutan atau relaksasi terhadap PSBB, masih tetap dijalankan. Nah, kemarin juga sempat terdengar kabar bahwa rencana pemerintah akan sudah menyiapkan rancangan ataupun konsep untuk sedikit merelaksasi ataupun melonggarkan PSBB ini, Pak. Ini mungkin menjadi sebuah pemancing bagi masyarakat bahwa wah, sekarang kondisi sudah bisa beraktivitas seperti normal tanpa mengindahkan protokol kesehatan yang berlaku, Pak. Bagaimana Pak mungkin himbauannya untuk masyarakat? Bahasa merencanakan itu kan bukan berarti dilaksanakan. Kan? Merencanakan itu karena perintah Presiden kepada kami semuanya untuk mulai menghitung kembali data-data dari pengendalian penyakit ini. Oleh karena itu jangan dimaknai bahwa rencana itu berarti sudah dilaksanakan, kan? Sampai sekarang belum ada perintah untuk melaksanakan. Kami sedang membuat skenario-skenario yang begitu banyak, semuanya berbasis pada data epidemiologi dari masing-masing daerah, yang satu daerah dengan yang lainnya nggak sama. Baik, Pak Yuri, dengan membuka angka jumlah PDP, ODP kepada masyarakat, adakah mungkin efek ataupun hasil yang signifikan dari membuka angka ini, Pak, kepada mereka? Kita ingin memberikan gambaran yang utuh kepada masyarakat tentang permasalahan yang kita hadapi, supaya tidak kemudian terpaku bahwa kasusnya cuma yang positif saja. Nah, kasus-kasus yang orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, itu sebagian dari early warning system yang kita bangun agar masyarakat juga cukup sadar, ada kepedulian gitu ya, untuk kemudian meyakini bahwa PSBB itu harus dilaksanakan, bahwa protokol kesehatan itu harus dijalankan. Karena kalau tidak, maka ini akan makin memperpanjang proses kita mengendalikan penyakit COVID-19 ini. Baik, Pak Yuri, ini memang jika terjadi seperti yang Pak Yuri katakan terakhir, akan semakin panjang masa bagi kita untuk mengendalikan virus corona ataupun COVID-19 ini. Lalu bagaimana Pak dengan kesiapan tenaga medis sejauh ini? Inilah yang kemudian akan menguras banyak sekali energi kita ya. Oleh karena itu, ini kita harus menyadari permasalahan ini bukan hanya permasalahan pihak ya. Ini bukan hanya permasalahan pemerintah, apalagi dikatakan ini hanya permasalahan tenaga kesehatan misalnya. Ini permasalahan ini kompleks, bahkan menjadi permasalahan masyarakat kan sebenarnya ini. Banyak yang kemudian masih belum bisa bekerja, banyak yang kemudian masih belum bisa kembali dalam kehidupan yang normal dan sebagainya. Mari kita bersama-sama prihatin lah untuk kemudian bersama-sama menghadapi ini. Pemerintah menginginkan manakala nanti faktor epidemiologi betul-betul terkendali, kita akan menjadi produktif lagi, tetapi tentunya harus aman dari COVID. Nah, inilah yang kemudian harus disikapi dengan era new normal ya, kalau dikatakan normal yang baru lah. Bagaimana juga Pak upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, membuat masyarakat ini juga bisa lebih adaptif lagi, bisa menerima dan juga menjalankan new normal ini Pak? Iya, inilah yang menjadi tugas utama dari keberadaan gugus tugas
Satgas, mulai dari pusat sampai ke daerah, bahkan secara spesifik pemerintah dalam hal ini Presiden memberikan perhatian kepada gugus tugas tingkat RT, tingkat RW. Bahkan di dalam setiap kali saya merilis sebenarnya kendali kita yang mendasar itu adalah di tingkat keluarga, artinya peran kepala keluarga, peran panutan masyarakat, ini kan tidak harus tokoh formal ya, ini yang harus kemudian kita kedepankan bersama-sama untuk membangun budaya baru di masyarakat kita yang kita sebut dengan normal baru ini. Baik, Pak Ahmad Yuryanto, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami, memberikan informasi dan juga himbauan untuk masyarakat sebagai juru bicara penanganan COVID-19. Kita harapkan masyarakat juga semakin terbangun, Pak, kesadarannya, tumbuh disiplinnya, dan juga bisa menerima beradaptasi dengan new normal ini, Pak. Sekali lagi terima kasih, Pak Yuri. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan, tapi tentunya setelah jeda berikut ini kami segera kembali.